Saudara, ketika kita mengatakan kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan berarti karena kita takut akan dapat hukuman kalau kita tidak mengerjakannya. Ya, bukan berarti kita takut akan kehilangan keselamatan kita, saudara-saudara, pada saat kita tidak mengerjakannya. Tetapi kata takut dan gentar lebih kepada di mana kita menaruh perhatian terhadap hal tersebut. Ya, itu sebabnya kenapa kita mengatakan ketika engkau telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, bukan hanya perkara-perkara yang ada di dalam dunia. Artinya kita mau menaruh perhatian ya terhadap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita mau mengerjakan itu karena kita tahu bahwa keselamatan itu penting bagi setiap kita. Saya pikir dalam hidup ini tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa, ya kan? Saudara bisa berprestasi dalam dunia ini, saudara bisa menjadi kaya dalam dunia ini, tetapi semua pencapaian yang kita dapat dalam dunia ini tidak akan dibawa sampai ke surga. Ya, semua pencapaian dalam dunia ini akan berakhir sampai di lubang kubur. Ya, yang dibawa ke surga itu apa? Amalan kita di dalam mengerjakan keselamatan ya yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Perhatikan saudara-saudara apa yang terjadi dengan Nuh. Ya, saya membaca kisah Nuh dan kisah Nuh ini sangat menarik sekali. Jadi Nuh ini Alkitab mengatakan dia hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan yang benar itu menyenangkan Tuhan. Ya, Tuhan yang berikhtiar untuk memusnahkan bumi, ya. Tuhan yang tadinya memiliki penyesalan dalam hati karena telah menciptakan manusia, ya. Penyesalan Tuhan lebih kepada Tuhan tidak ingin manusia itu hancur ke dalam dosa. Itu rasa penyesalannya Tuhan, ya. Sama seperti orang tua yang menyesal memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya yang belum dewasa di dalam ya mengendarai kendaraan. Ya kan? Beberapa orang tua menyesal ketika anaknya kecelakaan dan nyawa melayang ya karena belum dewasa. Bawa kendaraan tahu. Ya. Bahkan sudah hebat bawa kendaraan tetapi kurang dewasa. Karena kita tahu saudara, dalam berkendara apalagi kalau di jalan raya, kita bukan hanya membutuhkan kemampuan skill tetapi kedewasaan. Belajar untuk mengalah, ya kan? Karena jalan raya ini terlalu banyak hal yang berbahaya, ya. Itu yang Tuhan rasakan. Tuhan merasakan sudah kesedihan yang amat dalam. Kenapa? Karena dia melihat pilihan hidup manusia hanyalah berbuat dosa, dan Tuhan tahu hal itu akan menghancurkan kehidupan kita. Maka Tuhan pun menyesal dalam hati. Maka Tuhan berikhtiar untuk menghancurkan bumi dengan mendatangkan air bah. Ya kan? Tuhan ingin ya membinasakan segala yang bernafas dengan mendatangkan air bah. Tetapi yang kemudian ketika Allah memandang ke dalam dunia, Allah menemukan ada satu pribadi yang kehidupannya itu menyenangkan Tuhan. Artinya saudara-saudara, ini Nuh yang menyenangkan Tuhan. Kehidupannya ini bukan hanya berprestasi di dunia. Dia bukan hanya, ya kan? Zaman sekarang kan kita berusaha mengesankan orang lain, ya. Kita berusaha untuk mendapatkan puji-pujian daripada manusia, ya. Padahal Alkitab mengatakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, melainkan hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kita sebenarnya tidak perlu mencari saudara-saudara puji-pujian yang sia-sia. Kenapa puji-pujian manusia itu disebut sia-sia? Ya, karena tidak punya dampak atas kehidupan seseorang, bahkan bisa menyebabkan seseorang tinggi hati. Ya. Dan saya mau beritahu, tidak semua orang yang memuji kita itu adalah orang baik. Karena Yudas menyerahkan Yesus dengan ciuman. Jadi kalau saudara hidup hanya untuk mengesankan manusia, ya. Kalau engkau hidup hanya untuk membuat orang memuji saudara, maka betapa malangnya hidup saudara.
Ya, kita hidup bukan untuk mengesankan manusia. Kita hidup bukan untuk mendapatkan puji-pujian daripada manusia. Kita hidup untuk mengesankan Tuhan, mendapatkan puji-pujian daripada Tuhan. Karena puji-pujian daripada Tuhan akan mendatangkan reward, hadiah bagi setiap orang yang mengamalkannya. Ya, reputasi daripada Nuh naik sampai ke atas. Dan kalau Tuhan memuji karakter daripada Nuh, itu berarti Nuh benar-benar adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ya. Kenapa demikian? Karena Nuh mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Saya berdoa biar setiap saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini, engkau juga memiliki kerinduan dan gaya hidup yang sama. Di mana ketika engkau menjalankan kehidupanmu sebagai orang percaya, engkau terus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya engkau menaruh perhatian di sana. Engkau bukan hanya sibuk dengan perkara dunia, ya, berputar-putar dengan perkara dunia, tapi engkau juga menaruh perhatian yang lebih utama kepada setiap perkara-perkara surgawi. Amin. Jadi kalau diajak ke gereja harus rajin dong. Amin. Jangan alasan jaga rumah. Karena yang jaga rumah itu bleki, saudara-saudara. Orang Kristen hari Minggu harus ke gereja. Ya, bahkan ada juga saudara-saudara yang jaga babi katanya. Nanti kalau ke gereja orang bisa curi babinya. Ini kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, ini orang begini tidak terangkat, ya. Nanti kalau dia protes sama Yesus, Yesus kenapa saya tidak diangkat? Nanti Yesus akan jawab, kalau saya angkat kamu, siapa yang jaga babi kamu? Kamu mau jawab apa kalau Tuhan sudah ngomong begitu? Ya, maka mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kemudian